Sebenarnya aku tidak berminat melayani chat WhatsApp Mr. X malam ini. Semangatku telah menguap sejak sore. Kepalaku penuh dengan beban rasa bersalah pada Mr. Faiz, beban akibat kehilangan harapan, dan beban perasaan sayang yang sulit sekali kusingkirkan. Tapi berhubung mataku masih enggan terpejam, terbersit dalam benakku untuk mendiskusikan sesuatu pada Mr. X. Jadi aku mengiriminya pesan seperti ini. Kenapa aku curhat gak jelas gini ke orang asing? Hapus gak ya? Hapus aja deh. Kalimat terakhirnya bisa aja. Hatiku kian terhibur ketika lagi-lagi Mr. X menghadiahiku permainan pianonya yang memukau. Sebagaimana lagu Can You See My Heart, aku juga menyukai lagu Do You Love Me yang dia mainkan malam ini. Dalam pesan penutup, dia menulis bahwa judul-judul lagu ini sejatinya mewakili hal-hal yang ingin ia utarakan padaku. Hingga aku jadi semakin bertanya-tanya, siapa gerangan sosok Mr. X? Keesokan harinya, pada Sabtu pagi yang cerah, sebuah mobil yang diutus keluarga Wildan telah menunggu kami di sekolah. Supirnya lumayan aneh menurutku. Selain menggunakan jaket hoodie yang tudungnya dikenakan hingga menutup seluruh kepala bagian belakang dan samping, dia juga mengenakan kacamata hitam dan masker. Yang membuatnya semakin misterius adalah dia minta tolong satpam untuk memanggil kami keluar ke parkiran, alih-alih masuk dan menyapa kami dengan santun. Ketika tiba di parkiran, kulihat supir itu hanya duduk di belakang kemudi mobil dan membuka sedikit kaca jendela di sampingnya. Tidak sedikit pun dia bersuara untuk mempersilahkan kami masuk. Ketika Mr. Alvin menegurnya, dia hanya mengangguk dan membukakan pintu dari dalam. Mr. Haryanto, yang sengaja datang ke sekolah untuk melepas kepergian kami, bertanya satu dua hal seperti, "Berapa lama perjalanan ke sana?" Supir itu hanya mengangkat 4 jarinya. "Oh, 4 jam. Sang supir mengangguk tanpa menghadapkan wajah ke Mr. Haryanto. Benar-benar tidak simpatik. Mendadak aku jadi teringat Wildan. Kalau bukan karena aku sedang butuh pelarian sesaat dari kegalauan, aku pasti tidak akan memenuhi undangan ini. Aku tidak suka anak itu. 3 tahun yang lalu ketika Wildan duduk di kelas 12, aku baru beberapa minggu diterima mengajar di SMA Global Persada Cendekia. Meskipun belum banyak mengenal siswa,
Tapi aku cukup sering melihat dan memperhatikan Wildan dan temannya, Devo, berduaan di sekolah. Sepertinya Devo adalah satu-satunya kawan karib Wildan, begitupun sebaliknya. Kesan pertama yang muncul ketika melihat mereka berdua adalah sepasang sahabat yang secara fisik serba berkebalikan. Devo kurus kering, berkacamata, berkulit putih, dan berambut ikal. Sementara Wildan bertubuh super besar, berkulit gelap, dan berambut lurus. Di antara seluruh siswa GPC, Wildan tampak sangat mencolok karena ukuran tubuhnya. Lengan atasnya berukuran 4 kali lipat lenganku, terlihat seperti bantal bulat yang ditempel di kiri dan kanan dadanya. Raut wajahnya terbenam di dalam bongkahan lemak yang bertumpuk-tumpuk di pipi dan bawah dagunya. Kutaksir berat badan Wildan mencapai 150-an kilogram. Beberapa kali mendapati Wildan dan Devo di perpustakaan, aku jadi tahu bahwa Devo gemar membaca buku-buku sains dan novel-novel misteri seperti aku. Sementara Wildan lebih tertarik pada komik dan majalah. Suatu hari, Wildan sedang sendirian di perpustakaan. Aku tergerak untuk menyapanya. Kebetulan nama Wildan dan Devo sudah kuketahui dari percakapan mereka dengan petugas perpustakaan. Jadi aku tidak menanyakan nama lagi. Hai Wildan, Devo nggak kelihatan. Kemana dia? Nggak masuk, Miss. Sakit. Oh, itu komik tentang apa? Kayak serius banget bacanya. Buku catatan Dewa Kematian. Oh, fantasi ya? Terus apa yang menarik dari ceritanya? Bukunya bisa untuk bunuh orang. Caranya cuma tulis nama lengkap orang yang mau dimatiin. Refleks, aku berjengit. Cara bicaranya menyeratkan sesuatu yang gelap. Dan sesuatu itu terasa keluar dari dalam hati. Kedengaran kejam ya? By the way, kamu nggak jajan? Mama nggak bawain uang hari ini. Oh, mama kamu lupa ya? Dia diam lagi. Miss Karin bawa spaghetti loh. Mama Miss yang bawain. Kebetulan Miss kurang suka. Kamu aja ya yang makan. Sebentar, Miss ambil dulu ya. Kamu mau makan di kantin atau di kelas? Setelah itu, kami jadi sering bercakap-cakap dan terkadang bertukar bekal yang kami bawa dari rumah. Seiring waktu berlalu, aku mulai menangkap kesan Wildan sengaja datang ke perpustakaan hanya untuk menunggu kemunculanku. Itu terlihat jelas dari air mukanya yang menyeratkan kelegaan dan keriangan ketika aku muncul. Saat itu, aku biasa-biasa saja, sebab memang tidak ada yang harus kurisaukan soal keakraban kami ini. Aku betul-betul memandangnya sebatas murid, dan kukira dia juga hanya memandangku sebagai guru. Tapi ternyata aku salah. Keakraban berlebih antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, apapun alasannya, cenderung banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Ngelamunin apaan sih, Miss? Dari nginjekin kaki di sekolah sampai kita udah di perjalanan kayak gini, masih aja bengong, kayak ada yang dipikirin. Aku hanya melirik sekilas pada Mr. Yoga yang duduk di sampingku. Ya, Miss Karinnya diem aja gak. Gimana nih? Gimana ya? Kalau ngasih bunga, takutnya ntar ditolak kayak Ferdi. Malu. Lagian sih, so gantengan. Ada yang berin dikit, langsung deketin aja dia. Miss Karin mana mau sama bocah kelas 12? Enggak, Miss? Dalam suasana hati yang mendung seperti sekarang, kenapa pula aku harus mendengar nama sosok yang menyebalkan itu? Ini betul-betul memperburuk keadaanku. Ferdinand Argananta adalah mantan kapten tim basket SMA GPC, sekaligus teman sekelas Wildan. Dia sering menggodaku saat kami berpapasan. Hai, Miss Cantik. Lain waktu. Miss Karina, lihat sini dong. Dan ketika suatu waktu aku menggantikan Mr. Denny mengajar di kelas Ferdi, dia menggodaku habis-habisan dengan cara yang sangat tidak bisa ditolerir. Everything you ever touch is made up of atoms. In fact, atoms are the building blocks of all matter in the entire universe. They can contain three main types of subatomic particles: protons, neutrons, and electrons. Excuse me, Miss. I have question. Would you be the building blocks of my heart? If you would,
You'll be my only universe. Sebagai guru baru, aku hanya bisa diam. Untuk melaporkan hal ini kepada pejabat sekolah, rasanya malu. Ketika suatu hari aku hendak pulang dan menaiki ojek, Ferdi dan kawan-kawannya menghadangku. Ferdi berlutut di hadapanku, lantas memberiku setangkai bunga dan sebatang coklat sambil berkata, I love you, Miss Karina. teman-temannya yang seluruhnya laki-laki tersenyum-senyum dan memberiku tatapan tidak sopan. Beberapa siswa lain yang melihat ini agaknya tertarik dan mulai mengerubungi kami juga. Mereka berbisik-bisik dan tertawa. Sontak kemarahanku tak bisa kutahan lagi. Aku merenggut, menghempaskan ke bawah, lalu menginjak-injak bunga yang semula digenggam Ferdi itu sampai hancur. Setelah itu, tanpa berkata apapun, aku menaiki ojek yang sedari tadi menunggu. Aku sama sekali tidak terpikir untuk menoleh dan mencari tahu reaksi Ferdi akibat tindakanku itu. Satu-satunya yang kuinginkan adalah meninggalkan tempat secepat mungkin. Malamnya aku menerima pesan WhatsApp berbunyi, "Ini belum selesai." Kutebak itu dari Ferdi. Aku tahu Ferdi suka merundung siswa lain yang lebih lemah. Dia disegani para siswa dan suka bertindak sok kuasa. Siswa paling nakal dan keterlaluan yang pernah kutemui sampai detik ini adalah Ferdi. Untung waktu itu dirimu nggak balas mukul Ferdi ya. Dalam situasi kayak gitu, yang penting kita kontrol emosi, Vin. Aku paham lah posisi aku akan lebih aman kalau nggak balas mukul si geblek itu. Dateng-dateng nggak pakai omongan sama sekali, langsung main hajar aja. Kayak kesurupan banget, gila. Cuma gara-gara aku nggak jadiin dia kapten basket lagi. Tapi aku udah bertekad sih, bakal lapor polisi kalau dia gitu lagi. Aku ingat, pasca kejadian di aula olahraga itu, Ferdi diskors 3 hari oleh Mr. Haryanto. Efeknya, agaknya dia bersikap lebih hati-hati, sebab sang kepala sekolah berkumis tebal itu telah memberikan ultimatum bahwa jika sekali lagi ia kedapatan menginjak-injak kehormatan guru, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ayahnya, yang berprofesi sebagai pengusaha tempat kebugaran, mendukung penuh keputusan sekolah setelah melihat sendiri rekaman kekerasan fisik yang dilakukan Ferdi pada Mr. Yoga. Ya iyalah, biar dia kapok di penjara. Umurnya waktu itu udah 18 tahun lebih dikit kan? Kalau nggak salah, dia paling tua di angkatan 7. Katanya pernah mogok sekolah setahun pas SMP. Ya gitu deh. Sekarang gimana ya kabarnya dia? Masih hidup nggak kira-kira? Dengar-dengar, bapaknya baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Ketiban barbel 100 kg di leher pas lagi nge-gym. Innalillahi, kasihan banget bapaknya Ferdi. Aku pernah ketemu dia tuh 2 kali, kalau nggak salah pas ambil rapat ke sekolah. Kalau ibunya aku belum pernah lihat. Ibunya Walden kok jadi gemuk kayak anaknya ya? Kemarin aku lihat dari belakang, pas Mr. Haryanto salaman sama dia. Mr. Haryanto bilang, salam ya buat Wildan. Kutebak sih itu ibunya Wildan. Soalnya pas di rapat, Mr. Haryanto bilang yang nemuin dia ibunya Wildan. Aku agak kaget aja sih. Soalnya setahu aku dia itu dulu langsing. Dia sama suaminya ngelola agensi pencari bakat, dan mereka sangat memperhatikan penampilan. Wah, Yuldan gak pernah cerita soal itu. Dia kan suaranya bagus, cocok buat si Rosa. Sempat mau aku ikutin lomba waktu itu, tapi nggak jadi. Sekarang sih harusnya bisa dong dia rebutin sama orang tuanya. Ngomong-ngomong, tumben dirimu mau diajak jalan jauh hari Sabtu gini? Bukannya biasanya ngajar piano? Lagi suntuk, nggak apa-apa lah sekali-sekali jalan-jalan. Lagian yang minta Big Boss, jadi susah nolaknya. Wildan, Bukan, Mr. Faiz. Tadinya kan dia yang diundang Wildan. Tapi dia nggak bisa soalnya mau ngecek CCTV buat ngusut kasus pencurian uang orang kantin kemarin. Jadinya aku yang disuruh gantiin. Kalau dia yang minta, nggak mungkin lah bisa nolak aku. Widih, segitunya, Vin. Iya gak, dirimu nggak tahu aja. Aku tuh sama Mr. Faiz begini. Mr. Alvin berkata seraya menautkan telunjuk kiri dan kanannya. Mendengar nama Mr. Faiz disebut berkali-kali, secara bertahap dadaku mulai sesak dan mataku mulai panas. Aku mengenali sergapan perasaan ini sebagai sesuatu yang seharusnya kuperangi sekuat tenaga. Meski Allah menyuruh hambanya menjauhi prasangka, namun sulit sekali menyingkirkan dugaan bahwa Mr. Faiz sebenarnya bukan hendak memeriksa CCTV, melainkan diam-diam mempersiapkan pernikahannya dengan bidadari bernama Jenna.
Atau dia menghindari aku karena sebenarnya dia tidak menyukai aku, atau reaksiku meninggalkan ruangannya kemarin. Prasangka buruk ini sontak menciptakan rasa perih yang menggorogoti akal sehatku. Ini tidak boleh diteruskan. Kenapa setiap kali teringat dia, jiwaku melemah? Memangnya kalau dia belum bertunangan, apa yang akan terjadi? Apakah pasti dia memiliki rasa yang sama denganku? Wow, jika aku seyakin itu, maka betapa percaya dirinya aku ini. Kenapa aku merasa cantik atau layak untuk seorang bernama Ahmad Faiz? Apakah karena orang-orang bilang aku cantik, lantas aku merasa diriku istimewa? Batas antara kepercayaan diri dan kesombongan seringkali setipis jaring laba-laba, dan aku tidak ingin terjebak dalam ranah abu-abu. Tersentuh oleh kesadaran ini, seketika egoku kembali berpijak di tanah. Nuraniku berbisik, kalau perasaanku memang tulus pada Mr. Faiz, semestinya aku ikut bahagia dengan kebahagiaannya, kan? Pertanyaannya, apakah ketulusan itu kumiliki? Tiba-tiba supir Wildan menarik sebuah tas kertas dari bawah jok kursinya, lalu mengulurkan tas itu ke arah Mr. Alvin yang duduk di sampingnya. Apa nih, Mas? Supir itu untuk kesekian kalinya tidak menyahut. Oh, ada tulisannya nih. Tester produk minuman saya. Selamat mencoba. Salam Wildan. Wah, Wildan jualan ini sekarang. Mr. Alvin bertanya seraya mengulurkan 2 botol minuman untukku dan Mr. Yoga. Beberapa detik berlalu dan sang supir tetap diam. Wildan ambil kuliah apa, Mas? Mr. Yoga bertanya sambil membuka tutup botol minumannya. Lagi-lagi si supir tidak menjawab. Refleks aku dan Mr. Yoga saling berpandangan. Aku memberi isyarat dengan bahasa tubuh yang berarti, "Kenapa sih itu orang?" Dan Mr. Yoga menjawab juga dengan isyarat yang maknanya kurang lebih, "Entahlah, dia aneh." Saya coba ya, Mas. Wah, enak banget nih. Rasa jeruk. Ada bulir-bulir di jeruknya lagi. Komentar Mr. Alvin membuat aku tertarik. Kebetulan di kemasan yang kupegang tertulis rasa taro, rasa kesukaanku. Ini juga enak. Alpukatnya masih ada kasar-kasarnya gitu. Sukses lah ya buat Wildan. Ntar dia ada di lokasi kan, Mas? Mengesalkan sekali melihat sang supir tetap diam. Heran, bagaimana orang semacam ini bisa diterima bekerja di keluarga Wildan. Tanpa berpikir lebih lanjut, aku membuka tutup botol dan menandaskan separuh isinya dalam sekejap. Tidak sampai 5 menit, tiba-tiba aku seperti terhisap ke dalam kegelapan yang memisahkan kesadaranku dari dunia nyata.